Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan saya Dewi Sukmawati dari jurusan Akuntansi Manajerial kelas 6 pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil mini project mata kuliah manajemen keuangan yang berjudul Proyek Penentuan Permodelan Kelayakan Bisnis, yaitu terhadap 3 emiten utama yang saya pilih. Yang pertama adalah PT Bluebird Tbk atau biasa dipanggil BIRD. Yang kedua adalah PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau biasa dipanggil Wi-Fi. Dan yang ketiga adalah PT First Media Tbk atau kode emitennya adalah KBLV. Untuk presentasi ini nantinya akan dibagi menjadi 4 bagian utama, yang mana saya akan menjelaskan analisis fundamental, analisis teknikal, evaluasi transaksi investasi, dan kemudian diakhiri dengan kesimpulan. Langsung saja untuk analisis yang pertama adalah pada emiten BIRD, di mana yang pertama ini adalah bisa dilihat ada likuiditas dan juga solvabilitas perusahaan. Emiten Bluebird sendiri adalah emiten yang bergerak di sektor transportasi. Dari sisi likuiditas bisa kita lihat bahwa current rasio BIRD ini mencapai angka 1,71 ya, dan quick rasionya itu berada di angka 1,69, lalu cash rasionya ini berada di angka 1,12, yang artinya perusahaan ini tuh mampu memenuhi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Lalu dari sisi profitabilitas BIRD juga tampak unggul. Yang bisa kita lihat di sini dengan nilai GPM-nya itu mencapai angka 32%, lalu OPM-nya itu 12%, dan NPM-nya itu sebesar 10%. Angka-angka ini sendiri menunjukkan bahwa efisiensi biaya dan kemampuan menghasilkan laba dari emiten BIRD ini sangat baik, bahkan berada di atas rata-rata industri transportasi. Selanjutnya, secara teknikal sendiri, pergerakan harga saham BIRD ini menunjukkan sinyal yang positif. Harganya sudah menembus harga yang bertahan di atas garis MA50, yang menandakan kalau adanya pembalikan tren dari bearish ke bullish. Ini mendukung prospek pertumbuhan harga saham dalam jangka menengah. Selain itu, ini ada beberapa berita positif dari PT Bluebird yang membuat saya memutuskan untuk membeli saham PT Bluebird. Yang pertama itu ada berita terkait pertumbuhan penjualan dan dividen double digit. Lalu ada kinerja kuartal 2025 yang sangat positif dari PT Bluebird. Lalu ada investasi taksi digital yaitu BIDE 6 Gen 2. Selanjutnya ini merupakan analisis fundamental dari PT Wi-Fi atau PT Solusi Sinergi Digital Tbk. Untuk Wi-Fi sendiri, sektor usahanya ini berada di infrastruktur digital dengan rasio likuiditasnya dan aktivitasnya ini tergolong baik. Dan bisa kita lihat dengan current rasionya itu 1,18 dan quick rasionya dengan nilai yang sama. Lalu ada cash turnover rasionya ini mencapai 10,99 yang menunjukkan adanya efisiensi penggunaan modal kerja. Selanjutnya, dari sisi profitabilitas sendiri, margin yang ditunjukkan juga cukup impresif dengan gross profit marginnya itu sebesar 39%, operating profit marginnya 29%, dan net profit marginnya itu 13%. Namun untuk ROE-nya sendiri hanya mencapai angka 4%, yang artinya itu pengelolaan asetnya itu masih bisa ditingkatkan lagi. Selanjutnya dari sisi teknikal, harga saham Wi-Fi saat ini nih berada dekat dengan garis MA50, yang menandakan adanya fase konsolidasi. MA50-nya datar, artinya tren naik mulai melambat, namun belum ada sinyal negatif. Ini memberikan potensi untuk kenaikan lanjutan jika sentimen pasar nantinya akan membaik. Selanjutnya, berita dari Wi-Fi yang membuat saya memutuskan untuk membeli saham Wi-Fi. Berita positif yang pertama itu terkait injeksi modal strategis 4 triliun dari NTT Jepang. Lalu ada ekspansi layanan berkecepatan tinggi dan terjangkau. Lalu ada surge hadirkan free Wi-Fi 1000 Mbps di stasiun KRL. Selanjutnya, analisis fundamental untuk PT First Media atau KBLV. KBLV sendiri ini bergerak di bidang media dan broadband. Dari sisi fundamental, rasio keuangan ini menunjukkan kondisi yang sangat lemah. Bisa kita lihat dari current rasionya yang hanya mencapai angka 0,22%. Lalu ada cash rasionya yang hanya mencapai 0,16%. Dan cash turnover rasionya bahkan negatif 0,09%. Selanjutnya, profitabilitas dari KBLV juga tidak mendukung kelayakan dengan nilai OPM-nya itu minus 74%, NPM-nya itu minus 69%, dan ROA-nya itu minus 7%. Ini menunjukkan operasional perusahaan ini mengalami atau menghasilkan kerugian yang besar. Grafik selanjutnya, analisis teknikal. Untuk grafik harga KBLV sendiri menunjukkan tren yang menurun tajam, dan harganya ini masih ada jauh di bawah garis MA50, dan juga terus menurun tanpa adanya sinyal pembalikan arah. Ini berita positif yang membuat saya memutuskan untuk membeli saham KBLV, yaitu berita terkait kerjasama First Media dengan XL Axiata. Oke, selanjutnya ini merupakan transaksi investasi yang saya lakukan. Yang pertama ini adalah transaksi investasi di perusahaan BIRD, di mana saya membeli saham di tanggal 27 Mei dengan jumlah 100 lembar pada harga 1.875 per lembar. Jadi untuk total 100 lembar itu saya dikenakan biaya 187.500. Lalu saya menjual pada tanggal 10 Juni, jumlahnya juga 100 lembar di harga 1.920 per lembar. Hasil transaksi investasi ini saya mendapatkan profit sebesar 3.924 atau sekitar 2%. Ini menunjukkan bahwa keputusan investasi saya berdasarkan analisis data dan berita terbukti tepat. Selanjutnya, transaksi investasi di emiten Wi-Fi. Ini saya beli di tanggal 25 April dengan jumlah 100 lembar di harga 2.200, lalu dijual di tanggal 13 Juni dengan jumlah 100 lembar juga di harga 2.060 per lembar. Dari transaksi ini saya mendapatkan loss atau kerugian sebesar 14.600 atau sekitar 6,6%. Meski rugi, saya mengambil keputusan berdasarkan berita positif tentang kerjasama Wi-Fi dengan perusahaan Jepang dan proyek infrastruktur digital nasional itu. Selanjutnya,
Ini transaksi investasi dari PT First Media atau KBLV. Di sini saya beli di tanggal 25 April dengan jumlah 100 lembar dan menjualnya di tanggal 13 Juni dengan jumlah 100 lembar juga. Waktu beli di harga 109 per lembar, lalu dijual di harga 64 per lembar. Dari transaksi ini saya juga mengalami kerugian yang sebesar 4.520 atau sekitar 41%. Keputusan pembelian ini didorong oleh berita kerjasama antara KBLV dan Excel Asiata sebenarnya. Namun ternyata kondisi keuangan perusahaan ini masih terlalu lemah untuk mendukung narasi optimisme tersebut. Oke, dari seluruh analisis yang telah saya lakukan, saya menyimpulkan bahwa yang pertama, Bluebird itu adalah emiten yang paling layak untuk dijadikan model bisnis karena kinerja keuangan yang kuat, teknikal yang mendukung, dan hasil investasi yang menguntungkan. Yang kedua, WiFi sendiri memiliki potensi jangka panjang, namun saat ini masih butuh waktu dan konsistensi profit untuk menjadi layak secara menyeluruh. Yang ketiga, untuk KBLV sendiri menurut saya belum layak secara fundamental maupun teknikal, meskipun punya peluang jika kerjasama dengan Excel Asiata bisa memperbaiki struktur keuangannya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.